Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Nindi Nova Maselia, dan kelompok saya Kaisa Salsabila, Raihan Wildan, Harisa Fitri Rizkiana, Laura Sintia Mulia, Febrina Anggraini. ingin menjelaskan tentang kebudayaan dan yang ada di Papua. kebudayaan yang ada di Papua. Cekidot. Ya pokoknya itu kan. Habis di closing ya. Kita maunya tari ini selamat datang. Enggak, tadi saja aja. Yang saja. Katanya selamat datang. Udah masuk. Kelihatannya gampang. Nah, iya. Ini apa namanya? Tadi saja aja. Jangan Kak Jojo, lu setuju saja juga? Enggak, lu? Enggak, lu? Dia nggak mau kasih anjing. Gue gak mau Kak Jojo pokoknya. Kak Jojo alay itu lagunya. Jangan, itu serem. Ini aja selamat datang. Berarti ini kita temanya Papua kan? Iya, Papua. Temanya Papua. Tariannya selamat datang. Siapa yang setuju? Deal selamat datang nggak? Deal. Oke. Kita bikin tari selamat datang ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan jenis tarian Papua. Saya sudah merangkum 3 tarian. 1, tari selamat datang. Tari selamat datang bisa dibilang sebagai kesenian yang paling terkenal. Ini adalah sebuah kesenian yang mewakili kearifan dan budaya luhur dari orang Papua, seperti diisyaratkan oleh namanya. Ini adalah tari penyambutan. Tari ini dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan. Meskipun ada yang bilang bahwa tari ini berasal dari Papua Timur, tetapi setiap daerah yang ada di Papua bisa menarikannya dan memberikan penyebutan tersendiri dalam bahasa mereka. Suku Malamoi Sorong yang ada di Papua Barat menamakan tarian ini dengan nama Naini yang artinya kemari bersama. Tarian selamat datang adalah visualisasi dari rasa hormat sekaligus sebagai tanda bahwa sang tamu telah diterima. Para penari, baik pria dan wanita, menari dengan penuh kegembiraan. Mereka bergerak dengan penuh semangat dan dinamis sehingga tercipta tarian Papua yang menarik. 2. Tari Yospan. Salah satu jenis tarian Papua punya banyak keunikan. Inilah jenis tarian Papua dan fakta menarik di baliknya. Tari Yospan adalah tari persahabatan muda-mudi Papua, salah satu tarian Papua yang paling populer dan sering meramaikan berbagai acara adat, penyambutan tamu sampai dengan festival budaya. Bahkan tarian ini kerap muncul pada berbagai negara. Yospan sendiri singkatan dari Yosim dan Pancar, 2 tarian khas dari Papua. Yosim mirip dengan Polonaise, tarian lambat dari Polandia. Tarian Yosim berasal dari Sarmi, kabupaten daerah pesisir bagian utara Papua. Ada juga yang mengatakan bahwa tarian ini berasal dari Teluk Saireri. 3. Tari Musyoh punya banyak keunikan. Inilah jenis tarian Papua dan fakta menarik di baliknya. Tari Musyoh adalah salah satu dari sekian tari adat Papua yang paling memanifestasikan sistem kepercayaan mereka. Tarian ini adalah tari adat Papua yang digunakan sebagai upaya mengusir arwah orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Ketika ada seorang warga Papua yang meninggal akibat kecelakaan, masyarakat Papua meyakini bahwa arwah tersebut tidak tenang. Dengan berdasarkan keyakinan inilah lahir tari Musyoh menjadi jalan menenangkan arwah atau rohnya. Sama seperti sebagian besar tarian Papua pada umumnya, alat musik yang mengiringi tarian ini adalah tifa. Bedanya dengan tari perang Papua yaitu tidak adanya tombak atau alat perang lain sebagai properti tarian. Itu adalah macam-macam tarian dari Papua. Nah, di sini saya akan menjelaskan pakaian adat Papua. Yang pertama, koteka. Koteka merupakan bagian dari pakaian adat Papua yang berfungsi untuk menutupi kemaluan penduduk pria asli Papua. Sementara bagian tubuh lainnya dibiarkan terbuka sehingga nyaris telanjang. Koteka secara harfiah memiliki makna sebagai pakaian. Koteka juga disebut dengan horim atau
bobe, koteka dipakaikan ke bagian vital pria. Yang kedua yaitu baju kurung. Baju kurung merupakan pakaian adat Papua yang digunakan oleh para wanita sebagai atasan. Bahan dari baju karung adalah kain beludru. Wanita yang menggunakan baju kurung ini memadupadankan penampilannya dengan rok rumbai. Perkenalkan, nama saya Kaisa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di Papua. Satu yaitu tangguh berjalan kaki. Karena hidup jauh di pedalaman hutan, beberapa masyarakat dari suku-suku di Papua berada sangat jauh dari pusat keramaian di wilayah perkotaan. Sehingga untuk menjual hasil ladang, mereka harus berjalan kaki dari tempat tinggal menuju wilayah perkotaan yang membutuhkan waktu berhari-hari. Kebiasaan ini telah dilakukan sejak dahulu. Oleh karena itu, tak heran jika fisik masyarakat adat Papua cukup tangguh untuk berjalan kaki hingga berhari-hari lamanya. Yang kedua ada selalu membawa senjata tajam. Masyarakat di Papua selalu siap sedia dengan berbagai senjata seperti parang, sajam, hingga panah setiap kali keluar rumah. Kebiasaan ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri jika sewaktu-waktu ada dalam bahaya, mengingat mereka masih hidup di alam liar yang dihuni oleh berbagai binatang buas. Yang ketiga, ada ahli dalam menjinakkan hewan. Karena hidup di alam liar, beberapa suku pedalaman di Papua dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan alam yang penuh dengan bahaya. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah kemampuan untuk menjinakkan berbagai hewan liar seperti anjing dan babi hutan. Anjing biasanya dijinakkan dengan mengikat satu bagian kaki depannya, sedangkan babi dijinakkan dengan menusuk satu matanya. Kebudayaan di Papua yaitu 1. Tarian Aimaro Henataje atau Kampung Kayu Batu Jayapura, Kota Jayapura. 2. Bukere atau tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani atau Kabupaten Jayapura. 3. Halehili, nyanyian retapan, tradisi masyarakat Sentani, Kabupaten Jayapura. Karamo, tarian tradisional orang Isirawa, Kabupaten Sarmi. Wilayah adat Saereri adalah wilayah adat suku-suku yang hidup di wilayah utara Provinsi Papua, khusus di daerah pesisir. Wilayah adat Bomberai ada di sebelah selatan Kepala Burung di Bumi Cendrawasih atau Semenanjung Bomberai. Wilayah adat Bomberai membawahi 19 suku. Wilayah Bomberai meliputi Fakfak, Kaimana, Kokonao, Mimi. Perkenalkan, saya Nindya Nova Maselia ingin menjelaskan tentang kuliner Papua. Ada 7 makanan khas Papua dengan rasa yang unik. Yang pertama ada papeda, udang selingkuh, ulat sagu, sarang semut, kue lontar, sagu lempeng, dan ikan bakar manok wari. Yang pertama ada papeda. Berkunjung ke Papua rasanya tidak lengkap tanpa mencicipi kenikmatan papeda. Makanan satu ini merupakan salah satu pengganti nasi sebagai karbohidrat di Papua. Yang kedua ada udang selingkuh. Makanan satu ini memiliki nama yang cukup unik, udang selingkuh. Tapi tenang saja, karena nama ini didapat dari bentuk capit udang yang menyerupai kepiting sehingga seakan-akan selingkuh dari identitasnya. Yang ketiga ada ulat sagu. Makanan khas Papua dengan rasa yang unik lainnya adalah ulat sagu. Makanan unik satu ini bisa dikonsumsi suku Kamoro karena dinilai memiliki kandungan vitamin yang tinggi. Yang keempat ada sarang semut. Sarang semut merupakan sebuah tanaman yang dapat dengan mudah ditemukan di Papua. Makanan satu ini cukup ramai diburu oleh wisatawan karena dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit berkat kandungan gizi yang beragam. Kami diskusi kebudayaan Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.